نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap kita senantiasa membasahi lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sekalian kita tidak bisa menghitung saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepadamu, kepada utul kitab sebelummu dan kepada engkau. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada utul kitab sebelummu dan kepadamu, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dimaklumi, hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita akan mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah. Akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua akan dia dapatkan ketika seorang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang hormati, dan sudah sering kita dengar bahwasanya definisi takwa itu seseorang dituntut melaksanakan amal ketaatan di atas bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala yang Allah sediakan. Kemudian dia pun dituntut meninggalkan segala bentuk kemaksiatan ala nuri min Allah, takhafa iqaballah, di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian nanti, kemudian di antara kenikmatan yang patut kita syukuri, di antaranya Allah anugerahkan kepada kita sebuah masjid yang demikian megah, sebuah masjid yang demikian indah, sebuah masjid yang demikian nyaman. Semoga Allah membalas dan membangun masjid ini dengan membangunkan sebuah rumah di surga. Dan sungguh diterangkan oleh para ulama bahwasanya masjid itu satu tempat yang memiliki keistimewaan yang sangat baik. Apa bentuk keistimewaan masjid itu? Salah satunya diterangkan dalam riwayat Muslim, merupakan ahabbul biladi ila Allah, merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merupakan tempat beribadah wa iqamati sya'air, merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula tempat untuk menegakkan syiar-syiar agama. Demikian pula bukan hanya itu saja, bahkan diterangkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau menjelaskan istimewanya masjid adalah al-jami'atul ilmiyah, merupakan markas ilmu yang keluar darinya
merupakan fondasi kehidupan seorang muslim. Kenapa dikatakan masjid sebagai fondasi kehidupan seorang muslim? Karena seorang muslim itu hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya peribadatan dia kepada Allah tidak lepas daripada masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang hormati, maka bagaimana sikap ketika seorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ibadah yang megah, yang nyaman, yang indah, maka dia memiliki kewajiban. Kewajiban yang pertama hendaknya menjadikan masjid itu sebagai rumah dia. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan al-masjidu baitul mu'min. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim yang sanadnya dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-masjidu baitul mu'min. Masjid itu merupakan rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid itu merupakan rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan janji, wa taqabbalallahu liman kana al-masjid baita biruhi wa rahmati wal jawaz al-sirat ila ridwanillahi ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut mendapatkan ruh. Apa maknanya mendapatkan ruh? Maknanya mendapatkan ruh itu orang tersebut akan disinari dengan hidayah, akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan jamin diberikan kepadanya rahmat. Kemudian Allah akan jamin dimudahkan baginya melewati sirat, sehingga dengan mudah melewati sirat ini akan mudah mendapatkan ridha Allah yang berakhir ke dalam surga. Ini pada syukurnya seorang diberikan kenikmatan memiliki masjid yang megah, maka hendaknya menjadikan masjid tersebut sebagai rumah dirinya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tanda syukurnya seorang ketika diberikan masjid yang megah, yang nyaman, yang indah, maka hendaknya hati dia senantiasa terikat dengan masjid tersebut. Sudah sering kita dengar satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabatun yudhilhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi di bawah arsh-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali arsh Allah. Lalu disebutkan di antara salah satu dari 7 golongan itu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid, maka dia pun berkeinginan untuk kembali ke masjid untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang kedua, kewajiban semua kita hendaknya menjadikan hati kita itu terikat dengan masjid. Kemudian yang ketiga, yang merupakan kewajiban kita setelah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rumah yang megah, rumah yang nyaman, maka dia dituntut untuk memakmurkannya. Dan ini merupakan sifat orang yang beriman. Kalau diri kita mengikrarkan diri sebagai seorang mukmin, maka makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surat Al-Taubah ayat yang 18. Kata Allah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan harfu-harfu, didatangkan dengan hanya saja, didatangkan dengan ikhlas innama. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mereka mau mendirikan salat, kemudian mereka mau menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayatun minal muhtadin. Orang yang seperti ini pasti, karena asa itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala maknanya pasti. Maka pasti orang yang seperti ini digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Saudara yang Nabi, ini 3 sikap sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dianugerahi kenikmatan memiliki masjid yang megah, yang nyaman, maka jadikan masjid sebagai rumah kita. Maka hendaknya hati senantiasa bergantung dengan masjid, kemudian hendaknya masjid tersebut dimakmurkan.
dengan dua perkara. Perkara yang pertama, imaratul bunyan, memakmurkan pembangunannya, memakmurkan perawatan masjid tersebut. Maka setiap kita kalau mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Kita jaga supaya kemegahan terus ada. Kita jaga supaya masjid itu tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini digolongkan sebagai orang yang yaqulu masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, termasuk memakmurkan masjid, dan ini perkara yang paling penting diterangkan oleh beliau adalah imaratu bi dzikrillah, memakmurkannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang termaktub di surat An-Nur ayat yang 36. Ketika Allah mengatakan fi buyutin adinallahu aturfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah. Ditafsirkan oleh para ulama, kalimat rumah dalam ayat ini dimaksudkan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid Allah, adinallah. Apa maksudnya adinallah? Amar wa wasf. Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan untuk ditinggikan, disebut padanya nama Allah, bertakbir padanya di waktu pagi dan petang. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita kenikmatan berupa masjid hendaknya kita makmurkan. Bukan hanya seorang senang membangun dari sisi fisik, tapi dia pun dituntut memakmurkan masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama tafsir, bentuk memakmurkan dengan menyebut nama Allah itu salah satunya dipakai untuk mengerjakan sholat. Salah satunya dipakai untuk mengerjakan sholat. Kemudian dipakai untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian dipakai untuk tasbih, tahlil dan selainnya min anwa'i dzikr, dari segala jenis bentuk zikir. Kemudian dimakmurkannya at-ta'allumul ilmi. Ta'allumul ilmi dipakai untuk mempelajari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Kemudian dipakai untuk muzakarah, dipakai untuk iktikaf, dan selain dari itu dari amal-amal ketaatan. Seseorang dituntut untuk memakmurkan masjid Allah dengan dua perkara tersebut: menjaga kenyamanan dari sisi fisik, kemudian memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga diri kita digolongkan sebagai seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, digolongkan sebagai orang yang senantiasa memakmurkan masjid, lebih khusus menjadikan rumah Allah sebagai perkara untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang pertama, kita telah sampaikan keistimewaan masjid. Kita telah sampaikan sikap yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan menjadikan masjid sebagai rumah dia, hatinya senantiasa terikat dengannya. Kemudian juga dituntut untuk memakmurkannya dengan amal-amal ketaatan. Kemudian pada kesempatan khutbah yang kedua, kita akan ingatkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jin ayat yang 18, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka jangan kamu seru bersama Allah seseorang. Saudara bisa ngerti apa oleh Fauzan ketika beliau memberikan penjelasan dari ayat ini, beliau katakan ketika Allah katakan masjid itu kepunyaan Allah, yajibu an takuna hadhil masajidu mawaqinan li ibadatillah wahdah. Maka wajib supaya
menghindarkan masjid kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Apa bentuk kemaksiatan yang hendaknya kita jauhkan dari masjid kita? Di antaranya hindarkan masjid kita ini dari perkara kesyirikan. Sekali lagi, annal masajid lillah. Masjid itu punya Allah. Bagaimana mungkin seorang yang tinggal di rumah Allah sementara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hindarkan masjid dari kesyirikan. Atau hindarkan masjid itu dari sarana kesyirikan. Diterangkan oleh Syekh Fauzan, misalnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita harus ingat ketika kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat beliau mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Kata Rasulullah SAW, laknat Allah menimpa orang Yahudi dan orang Nasara. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasara mendapatkan laknat? Kata Nabi, ketika mereka jadikan kubur para nabi itu sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu perkara yang mungkar. Hendaknya kita hindarkan kuburan dibangun padanya. Kemudian masuk padanya. Dilarang seseorang itu untuk mengubur pada orang mati setelah dibangun padanya masjid. Ketika masjid sudah tegak berdiri, maka jangan kubur seorang di dalamnya. Saudara yang terhormati, lalu bagaimana sikap? Kalau misalnya masjid kita ini ada kuburan, dinasihatkan oleh para ulama dirinya. Mana yang lebih dulu? Kalau misalnya yang lebih dulu bangunan masjid, maka kuburannya dipindah ke kuburan kaum muslimin. Tapi sekiranya yang lebih dahulu itu adalah kuburannya, maka masjidnya itu dihancurkan, kemudian dibangun di tempat yang lain. Ini di antara bentuk kewajiban kita. Masjid itu punya Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kita dituntut untuk menghindarkan masjid kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk perkara yang itu merupakan sarana kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh beliau, termasuk kewajiban kita setelah mengetahui bahwasanya masjid itu punya Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk menjauhkan masjid kita dari segala bentuk bid'ah dan khurafat. Saudara dihormati, baik bid'ah itu dalam masalah ibadah, misalnya diadakan di dalam masjid itu acara-acara yang tidak dituntunkan dari Rasulullah SAW, hindarkan. Sekali lagi, masjid itu lillah, punya Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari segala bentuk bid'ah dan khurafat. Kemudian pula jauhkan misalnya dari segala bentuk zikir yang zikirnya itu ghairu masruh, tidak ada syariat Rasulullah SAW. Hindarkan dari segala bentuk sholawat yang sholawat itu sama sekali tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan tidak hanya saja, setiap kita memiliki kewajiban. Karena sekali lagi wa annal masajid lillah, masjid punya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun punya kewajiban dari sampai masjid yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ diajarkan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semua kita memiliki kewajiban. Kalau misalnya ada seorang yang berbicara dari rumah Allah, sementara pembicaraan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga yang dimaukan oleh hadis Nabi, maka setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan diri dari perkara yang demikian. Karena kerusakan pengajian yang seperti itu dibandingkan dengan amal bid'ah, itu lebih keras kerusakan yang ditimbulkan oleh pengajian yang di situ tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak hanya saja, maka setiap kita ketika rumah Allah ini ada perpustakaan, hindarkan buku-buku yang tidak ilmiah, hindarkan buku-buku yang di situ tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran Sunnah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekali lagi, masjid itu merupakan punya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua, kewajiban kita. Kemudian perkara yang ketiganya, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjauhkan masjid kita dari tempat kemaksiatan. Misalnya ada istilah di dalamnya laki perempuan campur baur. Misalnya ada musik. Betapa banyak dari kalangan masjid kaum muslimin sebelum ada padanya taklim, sebelum ada padanya pengajian, disetel terlebih dahulu musik. Ketahuilah hal yang seperti itu merupakan perkara kemaksiatan. Kemudian pula ada gambar-gambar. Kemudian ada sebagian
itu hendaknya dihindarkan karena itu merupakan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang terakhir kewajiban kita, kalau masjid itu punya Allah, maka kita dituntut menjauhkan segala perkara yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah. Segala perkara yang mengganggu kekhusyukan ibadah, maka hendaknya kita jauhkan. Segala sarana yang bisa membawa kepada kenyamanan ibadah, maka hendaknya kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan diri kita digolongkan sebagai orang yang menjadikan masjid sebagai rumah, digolongkan sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid, dijadikan sebagai orang yang senantiasa menolakkan masjid, karena mereka lah salah yang akan mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama radayna shighar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an alahu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.